Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channel Cerita Tika. Kalian bosan gak sih dengan berita buruk yang terus beredar akhir-akhir ini? Untuk itu YouTube channel Cerita Tika membawa berita baik dari Indonesia dan mancanegara. Berita 1. Indonesia berhasil mengevakuasi sebanyak 33 orang dari Afghanistan dengan menggunakan pesawat TNI Angkatan Udara yang berangkat dari Bandara Halim Perdana Kusuma pada hari Rabu, tanggal 18 Agustus 2021 sekitar pukul 6 pagi. Pemerintah Indonesia sebelumnya berencana menggunakan pesawat sipil untuk evakuasi tersebut. Tetapi berhubung karena kondisi lapangan yang selalu berubah dan sesuai dengan koordinasi dengan Panglima TNI, akhirnya pemerintah memutuskan untuk menggunakan pesawat militer. Dan pada hari Sabtu dini hari sekitar pukul 03.20 waktu Indonesia bagian Barat, tanggal 21 Agustus 2021, pesawat TNI Angkatan Udara tersebut telah tiba dengan selamat di Bandara Halim Perdana Kusuma dengan membawa 26 orang warga negara Indonesia dan 5 orang warga negara Filipina yang turut dievakuasi atas dasar permintaan pemerintah Filipina, dan juga mengevakuasi 2 orang warga negara Afghanistan yang terdiri dari 1 orang suami dari salah seorang warga negara Indonesia yang dievakuasi serta 1 orang perempuan yang bekerja sebagai lokal staf KBRI. Pemerintah Indonesia memutuskan untuk mengevakuasi 26 warga negara Indonesia tersebut karena kondisi Afghanistan yang semakin memanas sejak kelompok Taliban setelah selama 20 tahun digempur oleh Amerika Serikat dan sekutunya NATO atau North Atlantic Treaty Organization. Akhirnya, pada hari Minggu tanggal 5 Agustus 2021, Taliban berhasil menduduki ibu kota Kabul yang merupakan kota terbesar di Afghanistan. Dan dalam tayangan eksklusif televisi Al Jazeera menunjukkan video dramatis pasukan Taliban dengan menenteng senjata menguasai istana kepresidenan di Kabul. Selanjutnya, kelompok Taliban mengumumkan perang telah berakhir dan saatnya mempersiapkan pemerintahan baru. Di tengah konflik tersebut, sesaat sebelum kedatangan pasukan Taliban ke Kabul, Presiden Afghanistan Dr. Ashraf Ghani Ahmad Zai, karena tidak siap menerima kedatangan pasukan Taliban, segera kabur dari negaranya. Ia pergi ke Termez di Uzbekistan, lalu di Uzbekistan keesokan harinya dia pergi ke Uni Emirat Arab. Kepergian Presiden Afghanistan tersebut mengecewakan banyak pihak. Rakyatnya bingung, mana presidenku, kok kabur, tega banget. Tapi melalui pesan di Facebooknya, Ashraf Ghani menyatakan bahwa kepergiannya adalah untuk menghindari pertumpahan darah. Dan dia juga membantah telah membawa lari uang negara sebesar 169 juta dolar, sebagaimana yang dituduhkan oleh Duta Besar Afghanistan untuk Tajikistan, Muhammad Zahir Akbar. Menurut beberapa sumber dari kepresidenan, Ashraf Ghani melarikan diri dari Afghanistan pada hari Minggu tanggal 5 Agustus 2021 adalah karena adanya informasi dari intelijen bahwa dia akan dibunuh oleh Taliban jika terjadi pengambil alihan kekuasaan oleh Taliban. Tentu saja Presiden Afghanistan mempercayai informasi tersebut sebab pada tahun 1996 pernah terjadi sebuah peristiwa di mana mantan Presiden Afghanistan Muhammad Najibullah diseret keluar oleh pasukan Taliban, dan dia diseret dari tempat persembunyiannya di kelompok PBB di Kabul. Lalu Muhammad Najibullah disiksa, ditembak mati, dan digantung di depan istana presiden di Kabul. Dengan kaburnya Presiden Afghanistan Ashraf Ghani, maka secara otomatis wakil presiden yaitu Amrullah Saleh menjadi presiden sementara Afghanistan. Dari tempat yang tidak diketahui keberadaannya Amrullah Saleh, di Twitternya dia berkata, "Saya saat ini berada di dalam negara saya. Saya adalah presiden sementara yang sah. Saya menjangkau semua pemimpin untuk mengamankan dukungan dan konsensus mereka," ujarnya seperti dikutip TASS. Konon kabarnya, menurut Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov dalam konferensi pers di Moskwa menyatakan bahwa pemerintah Afghanistan yang masih tersisa membentuk pasukan perlawanan untuk menghadapi Taliban. Kelompok perlawanan tersebut dipimpin oleh Wakil Presiden Amrullah Saleh dan Ahmad Massoud, putra dan pejuang anti-Taliban yang terbunuh. Dan mereka, kelompok penentang pemberontak itu juga berisikan pasukan khusus Afghanistan yang dilatih langsung oleh The Special Air Service atau SAS Inggris yang merupakan pasukan khusus Inggris. Baiklah, mari kita berdoa
agar Afghanistan segera menemukan jalan keluar terbaik bagi negaranya dan juga rakyatnya. Oke, sekarang kita masuk ke berita kedua. Berdasarkan putusan yang tertuang dalam Administrative Order nomor 21/04 yang ditandatangani oleh Department of Trade and Industry pada tanggal 6 Agustus 2021 dan diumumkan secara resmi pada tanggal 11 Agustus 2021, Komisi Tarif atau Tarif Commission Filipina telah menghentikan penyelidikan atas safeguard import produk otomotif atau passenger cars and light commercial vehicle. Hal ini merupakan kabar baik bagi terbukanya kembali akses ekspor mobil Indonesia ke Filipina. Hal ini juga berdampak baik bagi upaya pemulihan ekonomi nasional. Keputusan ini juga sekaligus membebaskan produk otomotif Indonesia dari pengenaan bea masuk tindakan pengamanan atau BMTP secara definitif. Penyelidikan safeguard terhadap produk mobil Indonesia telah berlangsung sejak tanggal 17 Januari 2020 atas permohonan dari Philippine Metal Worker Alliance atau PMA yang merupakan serikat pekerja perusahaan mobil di Filipina yang mengklaim terdapat kerugian atau ancaman kerugian akibat lonjakan ekspor produk mobil Indonesia ke Filipina. Dan selama periode penyelidikan, otoritas Filipina memberlakukan pengenaan bea masuk tindakan pengamanan sementara atau BMPTS yang diimplementasikan sejak tanggal 1 Februari 2021. Dengan adanya Administrative Order nomor 21/04, maka Department of Trade and Industry Filipina atau Departemen Perdagangan dan Industri Filipina resmi menghentikan pengenaan bea masuk tindakan pengamanan sementara atau BMTPS tersebut untuk ekspor produk mobil Indonesia. Dan selain itu, bea masuk cash bond dan bea masuk tindakan pengamanan sementara yang telah dibayarkan importir sebelumnya dapat dikembalikan. Adapun tarif bea masuk tindakan pengamanan sementara tersebut adalah kurang lebih 21 juta rupiah per kendaraan dalam bentuk kasbon untuk import mobil penumpang dan LCV. Indonesia sendiri dikenakan bea masuk tindakan pengamanan sementara untuk mobil penumpang, sedangkan untuk produk LCV atau Light Commercial Vehicle atau kendaraan niaga ringan tidak dikenakan biaya BMTPS. Lantas, mengapa Indonesia sangat mengupayakan kegiatan ekspor secara besar-besaran? Apa sih keuntungannya? Nah, kita akan ngasih tahu untuk semua yang menonton ini. Kegiatan ekspor yang dilakukan memberikan keuntungan yang sangat besar bagi negara. Adapun keuntungannya antara lain adalah 1. Meningkatkan lapangan pekerjaan. 2. Memperkenalkan produk Indonesia. 3. Menjalin kerjasama antar negara. 4. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. 5. Menambah devisa negara. Kalian udah pada tahu belum arti dari devisa negara? Nah, kita akan kasih tahu ke kalian arti devisa negara. Devisa negara ialah nilai kekayaan suatu negara berbentuk mata uang asing yang diakui secara global oleh negara lain seperti dolar Amerika, emas, dan surat berharga yang berlaku untuk pembayaran internasional. Sekedar informasi, cadangan devisa negara Indonesia berdasarkan laporan laman Bank Indonesia di laman bi.go.id pada akhir Juni 2021 tercatat sebesar 137,1 miliar dolar Amerika Serikat. Oke, kita masuk ke berita ketiga. Sineas Indonesia kembali mengharumkan nama Indonesia di ajang perfilman dunia setelah keberhasilan sutradara muda Edwin membuat film bergenre laga komedi romantis berjudul Seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar Tuntas yang diangkat dari novel karya Eka Kurniawan, mendapatkan penghargaan tertinggi Golden Leopard atau Pardo di Oro sebagai film terbaik di Festival Film Locarno ke-74 di Locarno, Swiss, Sabtu 14 Agustus 2021. Film ini mengalahkan beberapa film pesaing dari sejumlah negara, salah satunya film garapan aktor Hollywood Ethan Hawke. Dan pada September mendatang, film berjudul Seperti Dendam Rindu Harus Dibayar Tuntas juga akan mengikuti ajang Contemporary World Cinema di Toronto International Film Festival 2021. Festival itu yang menurut rencana akan digelar pada 9-18 September 2021 di Toronto. Mari kita berdoa agar kita kembali memenangkan penghargaan tersebut.
Sekian berita hari ini. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan klik like, komen, dan subscribe. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.